Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita ke kelas praktikum pemrograman objek satu pertemuan ke-8 berarti untuk sekarang. Sebelumnya mohon maaf kalau hari ini atau pertemuan ini dilaksanakan secara eh, asinkronus karena ada beberapa hal yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Sebenarnya sih tadi bisa sampai tapi baru bisa itu sekitar jam 7 jam 8-an lah itu pun eh, saya buru-buru itu di jalannya tapi takut kan ada apa-apa ini apa saya kasihin asinkronus tapi dikasih tahu saya bikin videonya jam berapa gitu siapa tahu ada yang mau ikut. eh Sebelumnya ingin mengingatkan kalau misalnya teman-teman ada yang belum mengumpulkan apa namanya laporan praktikum modul-modul sebelumnya silahkan dikumpulkan mumpung masih bisa dikumpulkan karena nanti semua bakal saya rekap penilaiannya dari modul 1 sampai modul 9 untuk mata kuliah praktikum pemrograman objek satu ini. Jadi mohon diingat bahwa eh, nilai terbesar dari praktikum ini yaitu dari laporan praktikum. Mungkin saya izin share screen ya. Sekarang untuk langsung modul 8. Di sini modul 8, bentar ya. Oke, di sini modul ke-8 berisi atau berjudul tentang pembuatan kelas atau membuat kelas. Sebenarnya sih untuk di modul-modul sebelumnya pernah kita spill atau pernah kita bahas, pernah kita singgung tentang apa itu kelas, membuat kelas bagaimana, membuat konstruktor bagaimana. Di sini ada konstruktor. Dan aku juga pernah ngasih tahu tentang konstruktor itu apa gitu ya. Di sini yang pertama aja kita langsung membuat konstruktor. Konstruktor sangat penting dalam menginstansiate sebuah objek. Konstruktor merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menempatkan semua penginstansian. Jadi dalam satu kelas itu supaya nanti bisa dipanggil oleh kelas lain, si kelas tersebut kita bisa menggunakan konstruktor. Nah, konstruktor itu tuh sebenarnya eh banyak ini apa namanya bisa dalam satu kelas tuh konstruktornya bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa sampai sehingga apa yang dibedakannya? Yang dibedakannya itu yaitu di bagian parameter dari setiap konstruktornya. Ini kan ada parameter nih. Nah, jadi kalau memang kita di awal nggak bikin di kelas itu nggak kita buat konstruktornya, itu secara default eh Java atau biasanya dari IDE itu udah men-setting di mana bahwa dalam satu kelas memiliki satu konstruktor dengan parameter kosong. Jadi konstruktor parameter kosong itu udah auto generate saat kita membuat sebuah kelas gitu. Nah, kalau kita mau kita ketik lagi ya, misalnya bikin konstruktor dengan parameter kosong ya itu nggak kenapa-napa gitu. Jadi ibaratnya yang auto generate-nya kita bikin ditulis aja gitu. Tapi nanti untuk bikin yang kedua kalinya, misalnya kita bikin parameter kosong juga, itu nggak bisa karena dia udah bikin di yang pertama. Nah, supaya kita bisa bikin konstruktor lain yang bisa dipanggil sama yang lainnya itu, ya kita tinggal nanti bikin parameternya berbeda aja, parameternya di lebih banyakin aja gitu. Mungkin itu penjelasan tentang konstruktor. Jadi konstruktor itu pentingnya apa ya? Itu pentingnya buat supaya bisa dipanggil oleh kelas-kelas lain. Jadi makanya nanti ada namanya objek dan kelas gitu. Lanjut di sini ada eh, contoh program untuk pembuatan konstruktor. Ini pembuatan konstruktor atau enggak? Publik, student record. Oh ini kayak ini di sini dia bikin dua konstruktor. Pertama konstruktor dengan kosong. Parameter yang kedua public student record string temp. Berarti dia bikin parameternya satu. Nah, kenapa di sini bikin this titik name sama dengan temp? Jadi apa yang nanti diambil dari data yang udah masuk ke dalam parameter yang mana parameter tersebut nanti diisinya oleh kelas lain saat kelas tersebut dipanggil.
Nah, itu nanti si data itu bakal kita kirim ke variabel lokal yang ada di kelas start dan record ini. Nah, si name itu tuh kita udah bikin di atasnya, dibikin eh, deklarasi variabel aja gitu. Nah, itu tuh nanti si temp ini bakal dimasukin ke dalam disk. Disk tuh maksudnya tuh ke kita kita parsing atau kita kirim ke dalam sebuah data dengan variabel bernama name yang ada di atas yang udah kita deklarasikan di sebagai general atau sebagai global variabel untuk kelas tersebut gitu. Di sini bikin standard record example-nya jadi ini yang bakal makainya. Nah, di sini ada standard record, kita bikin namanya atau bikin objeknya kosong. Kosong. Nah, kalau untuk penggunaan mau yang pakai yang parameter kosong, parameter banyak juga bebas gitu. Di sini pakai yang parameter kosongnya 3 kali nih. Yang penting nama objeknya itu berbeda. Itu yang penting dalam sebuah penggunaannya. Seperti ini lengkapi untuk nama dua siswa lainnya menampilkan nama siswa nama contohnya nama siswa contohnya Ana, lalu di sini Ana record titik get name. Jadi nanti ada namanya getter dan setter. Selanjutnya tambahkan code untuk dua siswa lainnya. Oke, ini sama. Nah, di sini kita bikin ada static variabel. Kenapa ada yang ada yang pakai static sama yang enggak? Kalau yang pakai static itu saat kita panggil di kelas lain itu kita nggak perlu bikin instansiasi variabel instansiasi atau nggak perlu bikin objeknya lagi gitu. Jadi kita udah sekali panggil objek satu, nah seterusnya tuh kita bisa langsung pakai aja nggak usah menggunakan nama-nama dari si objeknya lagi gitu. Itu dari penggunaan statik, maksudnya dari statik itu apa? Sebenarnya sih untuk mata kuliah, atau untuk pertemuan sekarang tuh lebih ringan ya, atau karena mau di akhir-akhir itu jadi dibuat ringan. Bagian di Java adalah paket berisi sekumpulan kelas interpersonal. Jadi di sini membuat package, ya biasanya kalau package pas teman-teman lagi buat auto generate. Tapi nanti kalau mau buat lagi tinggal diklik kanan aja di mau di bagian mana bikin new, terus nanti bikin folder aja. Folder itu sama dengan package gitu. Kalau untuk di IDE-nya. Terus di sini bikin apa yang maksudnya dari final. Nah, kayak gini misalnya public final float P sama dengan 3,14. Jadi sesuatu yang namanya final, jadi mau nanti kita rubah-rubah dipakai parameter di bawahnya, itu nggak bakal berubah nilainya, bakal si P ini bakal tetap 3,14. Kenapa? Karena dia bikin final. Kalau pakai final mau dirubah-rubah itu nggak bisa, dia udah pakai data tetapnya gitu. Nah, ini salah satu contohnya pakai elevator itu. Nah, mungkin untuk tadi yang bagian elevator itu udah pernah kita coba juga untuk di modul sebelumnya. Di sini sekarang tinggal pembuatan laporan akhir aja sih teman-teman. Untuk pembuatan laporan akhirnya kayak biasa aja. Mungkin kalau di sini nggak ditulis ya sesuaikan saja sama apa yang pernah saya bilang gitu. Supaya nanti aku enak apa namanya menilainya. Mungkin cukup sekian. eh Bentar ya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ke personal message WhatsApp saya. Insya Allah saya jawab, walaupun memang nggak sebagai fast respon aja sih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.